Itu ketika surplus. Ketika defisit. Ketika defisit. Tadi kan terkumpul 500 juta. 2 rumah diperbaiki habis cuma 250. Qadarullah, pohon makin tinggi dan makin banyak yang berulat pohonnya. Ketika angin, ya, tadi sisa 250 kan ya, datang angin, kena tuh 2, 3, 4, Masya Allah, 4 kena. Itu para warga mengatakan kepada saya sebagai individu, masalah legalnya nanti kita bicarakan. Legal nggak bikin usaha seperti ini? Anggap aja ini namanya paguyuban warga, nggak masalah kan? Kalau paguyuban warga, ya. Maka 4 yang kena. Satu rumah kerusakannya ada 200 juta biayanya. Saya hitung RAB-nya dengan tim saya, semuanya keluar angka, Pak Ustadz, kebutuhannya 1 miliar. Karena ada satu yang parah banget, tidak bisa ditempatin, itu bangun ulang. Kalau bangun ulang biasanya lebih mahal daripada renovasi, jauh lebih mahal, harus dihancurkan dari bawah dulu. Pokoknya mahal dah Pak Ustadz. Berapa? 500. Sehingga yang 3, alhamdulillah, ada yang 150, ada yang 200, ada yang 150, 201, pas 1 miliar. Tadi sisa berapa lagi? 250 kan ya? Defisit berapa? 750. Ini gimana? Apakah saya tombokin dari uang saya? Ya, yang jelas tadi 250 sudah nambah tadi dari hasil pengembangan. Umpamanya nambah dalam 1 tahun, umpamanya nambah 100 juta. Anggap sudah menjadi 500 juta ya. Ya, anggap terjadinya ini tahun ke-3. Terserah lah, hitung aja lah. Pokoknya udah nambah 500 juta. Salah angka jangan salahkan saya. Sudah nambah 500 juta. Defisit 50%. Apakah saya yang nanggung? Jawabannya tidak. Saya kan ngelola saja. Ya bukan, untung tadi surplus kan gak buat saya juga. Kenapa kerugian saya yang nanggung? Ya enggak boleh lah. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan pada saat ini? Ya. Yang bisa dilakukan pada saat ini, saya mengatakan kembali ketuk pintu ke pintu. Atau saya undang semua Bapak Ibu, warga Sakura ke balai kampung, balai komplek, undang. Kalau ada di masjid, di masjid. Bapak Ibu sekalian, ada dana surplus dari kita kumpulkan pertama dan renovasi 2 itu sebesar 2,5. Kemudian alhamdulillah saya kembangkan dalam waktu di pengembangannya, bukan saya, perusahaan kami mengembangkan bersama dengan perusahaan konstruksi sudah bertambah menjadi 500. Surplusnya dari hitungan RAB-nya ada sekitar 500 juta lagi. Anda silahkan mau nyumbang lagi. Ya, silahkan mau nyumbang lagi. Kalau mereka mengatakan, Pak Ustadz, ini sekarang ekonomi sulit, ya, kami nggak bisa nyumbang lagi. Bagaimana kalau udah itu aja, udah berapa yang ada aja? Ya dah, baik. Kalau ekonomi sulit nggak ada nyumbang lagi, berarti kita tutup ini program ya. Ya, kita tutup ini program, dana 500 juta tetap akan perusahaan saya tetap akan merenovasi, tetapi tidak semuanya sesuai dengan budget yang ada 500 juta dari 1 miliar kebutuhan, berarti masing-masing dapat 50%. Yang tadi bangunnya dari awal lagi, berarti kami bangun bisa 50%. Yang renovasinya
150 juta, kami renovasikan 50%. Renovasinya 200 juta, 100 juta, kami renovasikan 200 juta. Kami renovasikan sesuai dengan budget yang ada 50%. Sisanya terserah. Satu. Tapi kalau mau lagi ini berjalan programnya terus, ya, saya akan carikan pinjaman, mungkin uang pribadi, mungkin uang lain, pinjaman tanpa ada pertambahan bunga. Lalu siapa yang bayar nanti Ustadz? Kata mereka, kata warga semuanya. Yang bayar ya kumpulannya nanti. Umpamanya ini kan defisit 500 juta, ya. Kumpulan nanti yang ikut semuanya adalah warga sini kan ya. Ya warga sini nanti iuran per bulan atau per hari atau per pekan berapa masukkan ke rekening ini, rekening bersama milik paguyuban warga untuk kebutuhan renovasi bencana, untuk renovasi rumah kada kondisi bencana. Jelas? Ini halal. Jelas ini? Konsep yang halalnya jelas ibu-ibu? Ada pertanyaan seputar konsep halalnya? Kalau tidak, kita masuk kepada praktek di asuransi syariah Indonesia.